Terima kasih waktunya. Sebelum dimulai acaranya, sedikit menyambung apa yang disampaikan Ustaz Nasikin. Pak Haji Jaja Jelani ini berawal dari Kemenak Bekasi. Kemudian beliau adalah ketua penghulu juga pernah di Kabupaten Bekasi. Kemudian pindah ke pusat, itu bagian Basnas pusat beliau itu. Yang baru sekarang ini adalah Direktur Keuangan Haji dan Umroh. Jadi kemarin kekurangan 1,5 triliun itu dalam waktu 1 minggu harus bisa mendapatkan uang itu. Alhamdulillah. Di samping itu jamaah, bapak-bapak, para kiai, para ustadz, pelatihan ini kita jadikan ukuran untuk yang pertama, pesertanya cukup antusias. Insya Allah jika ini adalah betul-betul mendapatkan tempat di hati para ustadz-ustadz, akan kita adakan juga untuk yang kedua kalinya. Harapan kami menyamakan visi dan misi sebagai seorang dai, seorang mubalik sekaligus khotib, menyejukkan kepada jamaah, bukan membakar atau ngomporin, tapi menyejukkan. Itu penting sekali. Kedua kalinya ceramah dengan khutbah itu berbeda. Alhamdulillah, beliau sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama pemberian materi yang pertama dari pimpinan kita Dr. Kiai Haji Jaja Jelani FM, yaitu tentang wawasan. Ini bukan? Iya, Pak. Wawasan keislaman berprinsip Indonesiaan. Wawasan kebangsaan. Kita orang Indonesia, tetapi harus jiwanya luar dalam Indonesianya. Sehingga NKRI adalah harga mati. Jangan sampai kita orang Indonesia, tapi rasanya rasa-rasa Mekah, Madinah misalnya. Orang Indonesia rasanya rasa Maroko misalnya. Jangan, tapi kita betul-betul merasakan dan menikmati di bumi Indonesia yang kita cintai. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah kayak khotib Jumat, udah tungguan apa ya? Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai Toha Hasan Toha, beliau sebagai Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara yang sedang memfasilitasi kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa. Saya izin Kiai, kalau duduk saya terus ngantuk Pak. Karena kita dulunya memang guru gitu Pak. Jadi kalau guru itu harus diri gitu Pak. Enggak betah di meja gitu sekali dulu Pak. Yang pertama sekalian, ini nggak ada ibunya ya Bapak semua ya. Khotib soalnya. Mengapa saya dimintakan judul oleh Pak Kiai Santoha berkaitan dengan wawasan keislaman, berwawasan Indonesia. Kita menyadari Bapak sekalian, Indonesia adalah merupakan negara kepulauan, negara Nusantara, di mana
terdiri dari macam suku bangsa yang diikat dalam satu falsafah yang disebut dengan dasar negara, Pancasila. Kita tentunya di dalam memberikan pemahaman keagamaan pun juga yang berkaitan dengan kewawasan kebangsaan kita dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Sekarang kalau kita tanya, wawasan Islam yang bagaimana sih, gitu Pak ya, yang bervisi keindonesiaan, gitu. Rasanya Islam nggak ada yang aneh-aneh ya Pak ya. Semenjak zaman kita merdeka, kita Islam itu Pancasila sudah menjadi dasar negara yang sudah kita akui. Karena penghapusan beberapa kata di dalam Piagam Jakarta menjadi Tuhan Yang Maha Esa adalah konsensus nasional. Nah, kita mengingat sejarah kembali, Pak. Untuk itu, next. Nah, nggak ada itu aja ya, nggak ada operatornya. Berarti operator sendiri nih, Pak. Nah, baru tahu sih. Oh ini, wah. Kita kira-kira ada yang operasional ya? Kita Pak kita awali dengan apa sih DMI? Kayak gitu Pak. DMI adalah organisasi kemasjidan yang didirikan pada tahun 1972 dengan tujuan meningkatkan keimanan ketakwaan, membentuk akhlak yang mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil dan makmur yang dari Allah dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ini Pak, ngapalin ini panjang mata saja ya. Ya. Jadi tujuan DMI itu adalah intinya bagaimana kita membentuk akhlak yang mulia. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berarti itu kan fungsi-fungsi masjid kan Pak ya. Terus juga tentunya yang diridhoi oleh Allah. Nah, organisasi DMI ini Bapak sekalian didirikan pada tahun 1972. Udah lama berarti Pak di DMI. Cuman DKM nggak pernah kenal, gitu loh Pak. Kenapa? Karena dulunya nggak ada, mungkin kurangnya sosialisasi oleh pengurus DMI yang lama Pak. Betul nggak Pak? Bapak kan kemarin masih bertanya, DMI itu apa DMI? Kira-kira gitu loh Pak. Nah sekarang dalam program kita, bagaimana membumikan DMI kepada DKM. Bahwa kita loh punya organisasi kemasjidan loh, gitu loh Pak. Yang namanya DMI, maka kita bangun Pak. DMI ini saling bertukar informasi, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, agar kemakmuran masjid di Bekasi Utara ini betul-betul mencerminkan itulah umat Islam di Kecamatan Bekasi Utara. Yang kedua, bagaimana kepengurusannya DMI? Kepengurusannya ini Pak, dari tingkat pusat DPP, untuk provinsi DPW, untuk kota DPW, DPD, dan di kecamatan adalah ranting. Nah, bagaimana sekarang peran dan fungsi DMI Pak? Yaitu bagaimana kita memakmurkan masjid, menghidupkan fungsi masjid bersama DKM sebagai rumah ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Jadi Pak, DMI mempunyai misi bagaimana bersama-sama DKM, yuk kita bangunkan masjid ini Pak. Kalau dulu mungkin kita nggak tahu adanya organisasi kemasjidan Pak, makanya kemarin saya coba Pak, adakan pertemuan yang pertama kali di Kota Bekasi, kita mengumpulkan seluruh DKM se-Kota Bekasi. Itu Pak, dalam rangka menjalin komunikasi antara DMI dengan DKM-DKM yang ada di Kota Bekasi. Coba Pak, pernah kita ngumpul begini nih? Sesama pengurus DKM. Atau khotib di jarang sekali kita Pak. Kita mungkin ke depan akan kita perbanyak pertemuan seperti ini, sehingga komunikasi kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan, ini Pak yang kita harapkan. Saya bukan ngajarin Pak, bahwa Bapak udah lebih dari saya.
Bapak sudah biasa khotib Jumat di mana-mana. Perhelatan bola di Qatar, Pak. Sekarang Bapak sekalian, berdasarkan informasi di media sosial, saya juga belum tahu kebenarannya Pak di media sosial, itu sudah 1.000 orang yang masuk Islam. Artinya apa? Media apapun dapat kita lakukan untuk berdakwah. Apalagi kita, memang fungsi kita adalah untuk berdakwah, Pak. Menyampaikan risalah, ajaran Rasulullah, bagaimana firman Allah yang disampaikan. Dengan contoh-contoh aktual itulah yang akan memotivasi jamaah untuk memahami dan mentauladi bagaimana Rasulullah SAW. Nah, Indonesia, maaf. Nah, Indonesia ini adalah merupakan negara Muslim terbesar, Pak. Coba, Pak, kalau Islam bergejolak, negara hancur, Pak. Kenapa? Sendi-sendi negara berada di tangan Islam. Tetapi ada yang mengatakan, kita mayoritas, tapi terasa minoritas. Itu tergantung sudut pandangnya, Pak. Nah, makanya kita bagaimana nih wawasan keislaman yang wawasan keindonesiaan, gitu, Pak. Terus apa? Kita menawani, Pak, ada yang disebut dengan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi, Islam itu sudah sebagai rahmat. Nah, bagaimana Islam Wasatiyah? Nanti kita bahas di berikutnya. Islam Wasatiyah adalah Islam tengah dan terwujudnya umat yang terbaik atau khairu ummah. Uswatun hasanah. Ini, Pak. Sekarang kita membahas bagaimana Islam Wasatiyah. Nih, Pak. Paradigma Islam Wasatiyah sepertinya menjadi corak paham keagamaan yang menjadi mainstream umat Islam di Indonesia. Hal ini dipandang urgent seiring dengan semakin kuatnya indikasi bergesernya gerakan keislaman di negeri ini ke kutub kiri atau kutub kanan. Pergeseran ke kutub kiri memunculkan gerakan liberalisme, Pak. Jadi kalau pandangannya sudah berubah, Pak, bukan ini sudah berkiblat pada Eropa, liberal, Pak, negara kita, Islamnya. Sudut pandangnya sudut pandang liberal, yang dikit-dikit bagaimana HAM, gitu kan, Pak, ya. Terus juga dikit-dikit kebebasan, atas nama kebebasan individu. Kekutub pluralisme dan sekularisme dalam beragama. Ya, gerakan yang kiri dia memunculkan gerakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme dalam beragama. Jadi sudah mencampur adukan gitu. Sedangkan pergeseran ke kutub kanan menumbuhkan radikalisme dan fanatisme sempit dalam beragama. Jadi yang paling benar adalah paham dia, Pak. NU sesat, Muhammadiyah sesat. Terus apa lagi? Persis sesat. Yang paling benar adalah paham saya. Hanya radikal kalau yang seperti itu, Pak. Padahal Islam itu adalah rahmat, kata Allah. Selanjutnya, fitrah Islam wasatiyah disebut secara tersurat dalam Al-Quran sebagai ummatan wasaton. Umat seperti inilah yang dapat dan mampu menjadi saksi kebenaran bagi manusia lain. Ummatan wasaton adalah umat yang selalu menjaga keseimbangan, tidak terjerumus ke ekstremisme kiri atau kanan, yang dapat mendorong kepada tindakan kekerasan. Jadi Bapak Ibu, jadi dalam Islam wasatiyah itu adalah jalur tengah, Pak, kita. Jalur tengah bagaimana? Ia terfokus kepada Islam didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga melihat Bapak sekalian bagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam bergaul dengan orang yang beragama yang berbeda, dalam dengan orang golongan yang berbeda. Contohnya Piagam Madinah itu loh, Pak. Betul nggak, Pak? Piagam Madinah itu kan bagaimana Rasulullah membentengi umat kita, tetapi juga menjaga hubungan antara umat beragama yang lain. Karena sudah ada Yahudi situ.
Nah, sekarang bagaimana nih ancaman paham keagamaan non-mainstream? Setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, Bapak sekalian, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat. Maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain, mulai masuk diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran keagamaan yang non-mainstream, yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan intoleran, keras, dan eksklusif. Nah, ini kan sekarang Pak, eranya era digitalisasi Pak. Apapun yang terjadi di dunia, kita lihat sekarang bisa di tangan kita Pak. Dengan HP Pak, dengan Google, ya Mbah Google. Kata Mbah Google, kan gitu Pak. Nah, apa yang orang yang bisa menulis berkaitan dengan paham keagamaan mereka? Ingat Pak, Indonesia itu adalah negara yang paling plural. Bermacam-macam suku, pandangan, dan juga berbagai macam paham yang ada di Indonesia. Kalau tidak dijaga Pak, negara ini akan berai-berai Pak. Maka kehadiran Islam Maksudnya ini dan bertang ini yang mempersatukan umat Islam dan juga bagaimana menata hubungan dengan umat-umat yang lain. Terus bagaimana nih setelah kita menerima informasi dari Google? Karena gini Pak, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Google itu sudah banyak menggantikan guru Pak, betul nggak Pak? Sekarang pada hari ini, orang ada yang belajar nggak pakai guru, pakai Google aja. Tetapi ingat, belajar melalui Google, sadarnya tidak jelas Pak. Kenapa? Tidak mengikuti bagaimana arahan. Kalau di Google kita tanya, memang betul Pak, tetapi hanya satu arah. Gitu. Ada manfaatnya, ada baiknya juga, tetapi juga ada tidak baiknya. Nah, tetapi umat Islam ini Pak, jangan masa bodoh terhadap itu. Ini harus kita kuasai juga Pak. Untuk apa? Sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai bahan untuk mendapat informasi terbaru kekinian Pak. Dulu kan pernah orang tua kita bilang Pak ya, anak kita masih kecil Pak, nggak boleh nonton di bioskop Pak. Nah sekarang bioskopnya masuk ke kamar Pak, betul nggak Pak? Nah pengaruh-pengaruh itu masuk ke kamar sekarang. Nah dalam berdakwah kita, bagaimana membentengi anak-anak kita itu, meskipun mereka melek teknologi, tetapi punya rem tentang bahwa mereka adalah anak kita dibekali dengan pendidikan agama. Pendidikan agama ini Bapak sekalian bisa melalui sekolah formal atau juga mengambil guru ngaji ke rumah ataupun juga dengan kursus atau privat. Itu Pak. Nah, jadi Bapak sekalian, paham-paham keagamaan yang masuk sekarang ini Pak, bukan main Pak. Bagaimana di Suriah, bagaimana di Palestina, gitu Pak. Nah, itu juga bagaimana di Amerika dan sebagainya. Ini adalah merupakan informasi-informasi yang kadang-kadang kalau kita menerima secara serampangan gitu Pak, secara gradual gitu, ini akhirnya apa? Menimbulkan ini Pak nih. Ada tindakan intoleran, keras dan eksklusif. Padahal kita menghendaki Islam itu tidak eksklusif Pak. Yang rahmatan Allahnya kita terbuka menerima untuk sekalian alam. Terus juga sejatinya agama dalam konteks negara mestinya diletakkan sebagai sumber nilai, sebagai value, dan secara fungsional agama mengambil peran tawasyud dalam arti menentukan visi kenegaraan dengan pendekatan membangun masyarakat Islam atau Islam society daripada membangun negara Islam. Namun tidak berarti kehadiran agama tidak fungsional di hadapan negara. Artinya gini Pak, agama kan sebagai fungsi nilai Pak, sebagai barometer kita. Bagaimana kedudukan kita sebagai negara, dalam negara, gitu Pak. Jadi pandangan-pandangan bernegara
didasari oleh nilai-nilai keagamaan. Setelah kita mengadakan keagamaan, jangan kita membentuk negara, misalkan bahwa Indonesia itu adalah harus semuanya beragama Islam. Itu nggak mungkin. Maka disinilah perlunya bagaimana membangun nilai-nilai keislaman dalam bernegara, tetapi juga negara harus melindungi umat beragama. Terus selanjutnya, Indonesia bukanlah negara agama atau teokrasi, dan bukan pula negara sekuler. Negara Indonesia adalah negara yang modern, yang mengakui eksistensi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat Pak, Indonesia dibangun atas kesepakatan Pak. Karena Indonesia dibangun atas kesepakatan, pada saat merumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, seluruh komponen bangsa ikut, Bapak sekalian, maka negara Indonesia dikatakan bahwa kita adalah bukan negara agama, Pak. Tetapi adalah negara, tetapi adalah umatnya umat yang beragama. Maka kehadiran negara untuk menjaga warga negaranya tentunya harus berdasarkan nilai-nilai value agama. Jelas, Pak? Coba. Sehingga jangan ada hal-hal yang di dalam pemahaman ini bahwa Indonesia diarahkan menjadi negara satu agama. Nggak akan mungkin, Pak. Kenapa? Memang kita itu, mengapa negara Republik Indonesia, Pak? Karena kita dibangun atas kesepakatan, Pak. Karena ada Wong Solo, dulu kan organisasi ya, Wong Java, Wong Sumatera. Itu apa, Pak? Artinya bahwa memang kita dibangun atas kesepakatan Indonesia ini. Jadi kalau kita ingin merubah itu, sama juga ingin merubah negara. Ingin merubah sejarah. Fikrah Islam wasatiyah dalam berbagai perspektif. Satu, Islam wasatiyah sebagai paradigma paham keislaman mainstream di Indonesia diharapkan bisa mengembalikan keislaman di Indonesia sebagaimana dibangun ulama terdahulu, baik dalam aspek fikrahnya maupun harokahnya, yaitu keislaman yang mengambil jalan tengah atau tawasud, berkesinambungan atau tawazun, lurus dan tegas ada i'tidal, toleransi tasamuh, egaliter musawah, terus mengedepankan musyawarah, syura, dan berjiwa reformasi islah, dan mendahulukan prioritas auliyah, dinamis dan inovatif, dan berpikir metodologis dan atau tujuan manhajiyah. Artinya gini Pak, Islam kita adalah Islam tengah Pak. Artinya apa? Kita bisa bergaul dengan siapapun dan tidak mengganggu dengan siapapun, karena kita wajib berdakwah tetapi tidak boleh memaksakan, Pak, itu intinya. Nah, karena Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin dan kita menyebutnya dengan Islam wasatiyah, Islam yang di tengah, maka sekarang Bapak sekalian, kita menjadi contoh bagaimana kalau kita lihat Bapak sekalian, mengapa terjadi perang di Suriah, Pak, antara Sunni dan Syiah. Terus di Irak, terus di Afghanistan. Karena apa? Mereka itu Pak ingin mendominasi Sunni, orang Sunni semuanya Pak. Kita memang dibangun negara ini di atas kesepakatan Pak. Maka dituntut adalah mengambil jalan tengah yang berkesinambungan. Artinya apa? Bahwa paham yang kita lakukan, misalkan kita Muhammadiyah atau juga NU, silakan melaksanakan ibadahnya. Tetapi dalam bernegara tetap bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua, sikap wasatiyah adalah sikap tawasud, jalan tengah, dan i'tidal, bersikap adil dan seimbang, menyeimbangkan di antara iman dan toleransi. Keimanan tanpa toleransi membawa ke arah eksklusivisme dan ekstremisme. Sebaliknya, toleransi tanpa keimanan berujung pada kebingungan dan kekacauan. Artinya gini, Pak. Kita kan pasti, kita punya keyakinan akan ada rasa memiliki, ya Pak. Rasa memiliki, tetapi kita harusnya terbuka, Pak. Bahwa di luar kita ada orang lain, Pak. Karena ada orang lain, maka kita harus
saling menjaga hubungan itu, Pak. Nah, dalam rangka menjaga hubungan itu, Bapak Ibu sekalian, inilah disebut dengan jalan tengah. Dia kita hormati sebagai pilihannya, kita pun juga punya pilihan, tetapi kita saling hormat menghormati. Itulah disebut dengan sikap wasatiyah, jalur tengah. Terus wasatiyah sering diterjemahkan dengan berpaham moderat. Nah, jadi orang yang memiliki pandangan wasatiyah ini sering diterjemahkan dengan paham moderat. Dia tidak eksklusifisme atau juga dia tidak menjadi radikal. Kenapa? Dia mengakui bahwa di samping kita ada orang lain yang berbeda, Pak. Karena ada orang yang berbeda, maka tidak mau tidak mau kita pun juga harus menghargai sesama kita. Bagaimana kaidah fiqhnya? Satu, Islam itu santun, tidak keras dan tidak radikal. Layyinan la fadzon wala golizon. Santun, tidak keras dan tidak radikal. Yang kedua adalah tatawu'yan la ikrahan wala ijbaron. Sukarela, tidak memaksa dan tidak mengintimidasi. Jadi kita dalam berdakwah itu, Pak, jangan ada kata-kata yang kasar. Misalkan kita dalam khutbah Jumat, Pak. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa terus juga la ikraha fiddin atau juga tentang jihad gitu, Pak ya. Nah, terus kita mengajak jihad itu kan tidak mesti perang loh Pak zaman sekarang ini. Membangun negara itu jihad juga, Pak. Nah, jadi contohnya jangan selalu kekerasan dengan perang. Nah, terus juga bagaimana kalau kita memberikan contoh-contohnya lain? Di dalam bagaimana sikap Rasulullah dalam piagam Madinah. Bagaimana hikmah dari perang Khandaq. Itu Pak ya. Nah, itulah yang kita bawa di dalam perspektif kita dalam berdakwah dan sebagai khotib Jumat, itu harus kita selain dari yang kekinian, tetapi hanya kita contohkan kepada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya pada toleransi, tidak egois dan fanatis. Tasamuhyan la ananiyan wala ta'asubiyan. Prinsip dalam membangun hubungan antara muslim dan non muslim harus menggunakan kaidah lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu dari agamaku, sedangkan prinsip dalam pembangunan hubungan sama muslim harus menggunakan kaidah lana majhabuna walakum majhabukum. Artinya bagi kami adalah sesuai majhab kami dan bagi kamu adalah sesuai dengan majhab kamu. Ini kan kita contohnya dalam haji, Pak. Yang paling gampang itu dalam haji. Kita mau tahu apa? Terus kita kan wudhu, Pak. Dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan kulit wanita yang berlainan atau bukan muhrim, hukumnya apa? Batal. Tapi kalau kita tawaf, wudhu mulu, Pak, banjir tempat Ka'bah. Itu, Pak. Terus juga gini, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah haji, itu kan ada Mina Jadid, Pak. Mina Jadid, Pak. Itu adalah perluasan kota Mina. Yang kalau kita melontar, Pak, dari Mina Jadid itu ke Jamarot, itu 7 kilo, Pak. Jadi pulang pergi kita 14 kilo. Di situ, Pak, Bapak sekalian, ada waktu yang diakui oleh dalam haji, Pak, Hijriyah dan juga Masehi. Kalau Hijriyah, perubahan waktu dari maghrib kan, Pak ya? Maghrib kan? Kalau Masehi, 00. Mengapa kita mengambil melontar Jamarot untuk tanggal 10, itu sebelum jam 12 kan gitu Pak ya. Tetapi yang setelah yang tanggal 11-nya setelah jam 00. Itu Pak. Bapak pernah nggak masih memperhatikan itu?
Nggak perhatiin kan Pak ya? Udah kita ikutin aja dah gitu ya. Nah gitu loh Pak. Padahal di situlah Pak. Contoh kita dalam menggabungkan ijtihad kita di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sudah mengaku itu Pak. Artinya. Terus yang kedua Pak. Kemarin ada contoh ya Pak. Haji Pak. Sekarang ini Pak antrian sudah 5.400.000 orang Pak. Ini antrian nih Pak. Yang daftar resmi haji sekarang udah 5.400.000 orang. Kota kita Pak hanya 210.000. Pertanyaannya, kalau antrian sampai 40 tahun sekarang hari ini Pak, yang terpanjang sekarang antrian itu di Pak, Kabupaten Bantaeng. Di Sulawesi Selatan itu 44 tahun. Jangan set Pak. Malaysia Pak 140 tahun. Nah. Terus bagaimana ijtihad Malaysia, Saudi? Di tahun 2030 Pak, visi haji dia itu Pak, 1 tahun 5 juta orang. 2 juta aja Pak orang di Mekah itu kalau berkumpul di haji saat kita di haram, ya Allah rasanya. Besok Pak itu 5 juta Pak. 2030 itu. Kenapa? Saudi menyadari Pak kalau tidak ada perluasan itu, maka tidak akan mampu melihat pertambahan penduduk dengan pertumbuhan area perhajian. Ar-Mujna. Makanya tahun 2023 ini janji Saudi nih Pak ya. Tapi bagaimana realisasinya kita lihat nanti Pak. Di Mina akan 2 tingkat Pak. Kalau saya 1 tingkat Pak. Terus ada perluasan Mina yang disebut dengan Mina Jadid Pak. Dalam Mina Jadid Bapak sekalian, kalau ada orang yang berpaham bahwa Mina Jadid itu Mina yang baru, perluasan itu Pak, barang siapa yang di situ tidak ikut mabit ini haji nggak sah. Karena itu bukan kota Mina Pak. Dia masih Muzdalifah ambilnya dia. Padahal sudah ada Pak keputusan Saudi bahwa itu adalah bagian dari Mina. Ulama Saudi. Tetapi orang kita Pak, karena masih ada batas Pak, Mina Hir gitu Pak. Perluasan di sini Pak. Ini Mina, di sini ada batas. Ini nggak pakai dicabut kemarin loh Saudi gitu Pak. Inilah yang menjadi sering jadi diskusi pas setiap pelaksanaan ibadah haji antara jamaah, terutama bagi jamaah yang baru sekali haji Pak. Itu timbul keraguan. Ini saya sah apa kagak ya? Kalau nggak mabit di Mina gitu kan. Nah, ini Bapak sekalian, ini Pak, antara jamaah itu, antara kiai-kiai pada membahas itu Pak. Akhirnya diputuskan, bagi jamaah yang mengambil atau melontar jumroh ke Mina karena jaraknya jauh, maka dijama. Artinya, jam sebelum 12 tanggal 10, setelah jam 12 tanggal 11. Kenapa? Jalannya terlalu jauh. Ada yang bilang, itu nggak sah. Saya bilang masalah kesahan, Allah yang punya kuasa. Tetapi kita ambil jalur tengah ijtihad saat itu adalah dalam rangka menjaga kesehatan jamaah, maka sesuai dengan keputusan Raja Arab Saudi, ulama Saudi, maka kita mengambil lepas jumroh sesuai dengan itu. Bagi jamaah yang menyatakan bahwa itu misalkan nggak bisa seperti itu, silahkan. Tapi juga hormati yang beranggapan seperti itu, kayak seperti itu. Karena apa? Karena tadi ada dasar hukumnya keputusan Raja Saudi. Itu Pak. 1 Pak. Terus perluasan sa'i. Sa'i Pak. Sa'i itu kan Pak, itu ada perluasan itu Pak. Itu namanya Pak Bukit Kororoh. Bukan, ada yang bilang itu bukan Bukit Marwah lagi, tapi Bukit Kororoh. Jadi Pak kalau Bapak nanti ke Sa'i, itu kan ada 2 Pak ya, kiri kanan tuh. Itu sudah hasil perluasan Pak. Dulu hanya 1, itu Pak. Kenapa? Melihat jamaah-jamaah. Maka bukan 1, sekarang 3 lantai ya Pak. Malah yang ada, yang lantai 3,5 itu, yang tawaf dan sa'i ada pakai kendaraan. Bagi yang sepuh-sepuh itu bisa. Difasilitasi itu. Nah, maka doa ini tambah itu mestinya. Inna safa wal marwata wal qororoh gitu Pak.
Gitu, Pak. Nah, padahal Saudi telah memutuskan, ulama Saudi telah memutuskan bahwa itu adalah bagian dari bukit Sofa. Maka sekarang ada perluasan juga di Haram, Pak. Yang mungkin Bapak-Bapak yang baru umroh, pulang, di samping hotel, apa namanya, Darut Tauhid ya, Pak. Darut Tauhid itu luas sekali, Pak, perluasan masjid. Untuk apa? Itu rencananya, Pak, agar masuk nanti 5 juta jamaah untuk melaksanakan ibadah suatu fardu, apa juga melaksanakan tawaf sa'i haji, agar itu muat. Nanti haram, Pak, batasnya bukan di Maulid Nabi ya seperti sekarang ini, Pak. Nanti hampir di Masjid Jin, Pak, di batasnya. Terus yang belakang lagi, Pak, di Muzdalifah, di Misfalah, Pak. Itu hotel rata semua dengan tanah, Pak. Hanya bagian sebelah kanan yang belum. Untuk apa? Dibangun hotel-hotel yang megah agar menampung 5 juta jamaah. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau 5 juta orang, 5 juta 400 orang kita, antrian yang begitu panjang, makanya Pak, kalian mungkin pernah membaca bagaimana Pak Masdar, Mas'udi. Pernah baca, Pak? Fikih. Pakar fikih. Beliau bilang apa, Pak? Itu kan, saya minum dulu, Pak, ya. Kata Pak Masdar, Pak, Ashhurum maklumat itu bukan tanggal, Pak, tapi bulan-bulan yang telah ditentukan. Gitu. Jadi kata Pak Masdar, haji itu bukan hanya tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Tetapi 3 bulan itu, kalau itu 3 bulan berarti haji bisa 2 kali, Pak. Bisa 4 kali. Jadi antrian nggak panjang, gitu, Pak. Nah, jadi Bapak sekalian, itu terserah saja bagi Pak Masdar, tetapi kita tetap berpedoman bahwa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perhajian adalah 9, 10, 11, 12, 13. Gitu, Pak. Tetapi apa? Pak Masdar mengapa melontarkan itu, Pak? Merangsang agar orang itu mau baca, Pak. Kaji itu harus haji, Pak. Karena haji itu, Pak, bukan hanya laksana ibadah, tapi juga ada disebutkan ekosistem haji, Pak. Berapa, Pak, biaya haji per tahun? Kemarin, yang tahun 2022, itu 9,1 triliun. Pertanyaannya, ada nggak? Kita hanya baru membahas tentang kemaburan haji. Tapi dalam segi ekonomi, Pak, ini mesti diambil oleh umat Islam, Pak. Satu hari, Pak, berapa ton bumbu? Berapa ton ikan? Itu loh, Pak. Ini, Pak, yang masih menjadi pembicaraan kami di pusat. Kebetulan kami yang membahas ini, Pak, sekarang dengan kementerian. Agar, Pak, para pengusaha kita melek itu loh. Itu tuh peluang bisnis itu. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bisnis, yang pembisnis di sini, sangat terbuka sekali, Pak. Ikan, terus bumbu-bumbu, Pak. Kita kan pengen jamaah itu cita rasa keindonesiaan, Pak. Makannya juga. Kalau paham udah ke Indonesiaan, makannya juga sana mau ke Indonesiaan, kira-kira gitu loh, Pak. Jangan patin lagi, Pak. Padahal itu Pak sudah kami cantumkan di dalam kontrak. Harus makan cita rasa Indonesia. Kata orang Arab, mana makanannya? Gitu loh, Pak. Disinilah, Pak, kita masih teriak-teriak mana peluang-peluang bisnis, tapi sudah ada peluang itu belum kita dimanfaatkan. Aja, Pak, diambil oleh Thailand dan Vietnam, Pak. Kalau Bapak mau kemarin haji makan rendang, itu bukan rendang Padang, Pak. Rendang cita rasa Thailand itu, Pak. Padahal Padang siap untuk itu. Sebenarnya saya tantang, Pak. Saya kemarin ketemu wali kota Padang, Pak. Dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Saya bilang sama Komisi 8, Pak. Insya Allah nih, saya hari ini ketemu Komisi 8 lagi di Medan. Saya bilang ini, Pak. Buktikan Padang itu sebagai penguasa rendang. Saya bilang gitu, Pak. Nah, akhirnya ada salah satu bupati, Pak, memang unggulannya itu rendang gitu. Dia tuh akan mencoba itu. Silakan saja bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan
Karena Kementerian Agama hanya masalah ibadahnya, kalau masalah perdagangan bukan di Kementerian Agama Pak, di Kementerian Perdagangan. Gitu loh Pak. Nah, kawan-kawan semua kalau mengatur di sini yang memiliki bisnis untuk itu silahkan. Hubungan Kementerian Perdagangan. Lanjut. Saling mencintai. Tawaddu. Tawaddudian la takhasumian wa la tabagudian. Dalam hal ini perlu dikembangkan persaudaraan antara sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama warga negara bangsa, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan antara manusia, ukhuwah insaniyah. Nah, sekarang wawasan keislaman bervisi kebangsaan. Nah, salah satu wujud dari watak wasatiyah dengan mengerti al-waqi'iyah atau realistis berpandangan bahwa NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sah menurut pandangan Islam dan tetap berusaha secara terus-menerus melakukan perbaikan sehingga menjadi negara adil makmur buat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gini Pak, dalam berbangsa negara kita pasti Pak belum sempurna, terus terang. Masih banyak kekurangan. Nah, dalam rangka kita sebagai umat Islam, negara yang umat Islam terbesar, yang berpaham berwatak wasatiyah ini, kita harus memberikan masukan kepada pemerintah. Tetapi masukannya bukan dengan jalan kekerasan. Misalkan dengan yang radikal. Bukan seperti itu. Bangun komunikasi antara warga negara dengan pemerintah, sehingga rahmatan lil alamin dapat kita wujudkan di Indonesia. Yang kedua, dasar negara Pancasila sebagai titik temu dan Undang-Undang 45 sebagai tatanan kehidupan berbangsa. Kedua hal ini kita sebut sebagai ittifaqan ahwaiyah, kesepakatan saudara sebangsa dan setanah air. Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan agama Islam, tetapi Indonesia adalah negara yang lahir atas kesepakatan seluruh elemen bangsa, karena ada yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Darul Mitsaq atau Darul Sul atau juga wilayah damai. Darul Ahdi atau wilayah kesepakatan. Indonesia bukan Darul Islam atau negara Islam. Jadi sekalian, kalau ada yang bercita-cita Indonesia ingin mendirikan negara Islam, tentunya kalau kita melihat di dalam pembentukan negara ini, kita dibangun atas dasar kesepakatan-kesepakatan. Karena dasar kesepakatan itulah, ini harus kita tindak lanjuti, bahwa harus kita pelihara. Inilah Indonesia adalah, meskipun bukan negara Islam, adalah penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, Islam, perdamaian, dan toleran. Prinsip perdamaian sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yakni sebagai rahmat bagi alam semesta yang tegas dalam Al-Anbiya 1:7 dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam. Dua, prinsip ini juga didasarkan pada surat Al-Hujurat. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan aku ciptakan kalian dalam bentuk berbangsa dan bersuku-suku agar sekalian saling mengenal. Jadi inilah fitrah kita sebagai manusia. Kita ditakdirkan oleh Allah memang atas perbedaan. Nah, perbedaan itulah supaya kita saling mengenal dan juga saling berhubungan. Tiga, saling mengenal dan saling mengakui dalam ayat tersebut menunjukkan perlunya sikap toleran atau tasamuh dari setiap warga negara terhadap keberadaannya orang atau kelompok lain, sehingga kelompok lain pun bisa mengekspresikan ekstensi dan hak asasi mereka. Jadi bahwa ada hak dan kewajiban antara kita yang hak kita punya, orang lain pun punya hak. Dengan demikian Islam tidak membenarkan adanya kekerasan dan apalagi terorisme atau irhabiyah, serta menilainya sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Bahkan jika terjadi konflik dalam masyarakat Islam, mengajarkan untuk menyelesaikan dengan perdamaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya Islam saat ini adalah Islam yang berpandangan moderat, Pak. Kita menjaga hubungan baik antara intern antar agama, antara umat beragama, dan juga antara pemerintah dan umat beragama. Tiga hal itulah yang akan kita sampaikan di dalam khutbah kita, bagaimana kita meningkatkan keimanan, wawasan kebangsaan, dan juga wawasan keislaman kita. Mudah-mudahan dengan bekal ini, sebagai bekal Bapak sekalian untuk berdiskusi, saya mohon maaf Bapak sekalian, karena saya tidak membuka ruang tanya jawab, karena saya dikejar pesawat. Pak, saya
mau ke Medan, mau take off sekitar jam 1-an, ini harus ke Soekarno-Hatta. Saya khawatir ada kemacetan, saya mohon doakan semoga lancar, karena ingin ini Pak mendampingi Komisi 8 berkaitan dengan kunjungan ke asrama haji Medan persiapan haji tahun 2023. Berapa kuotanya? Ini pakai, insya Allah berdasarkan informasi pada hari ini Pak. Kemarin hari Minggu yang lalu kami rapat dengan Kementerian Haji Saudi, dengan Gaca yang benar-benar penerbangan, bahwa haji tahun 2023 insya Allah Pak, kalau memang tidak korodanya stabil Pak, kita insya Allah kuota penuh tahun 2023. Jadi mungkin kemarin yang jamaah haji mungkin tertunda keberangkatannya, insya Allah bisa berangkat tahun 2023. Yang kemarin mungkin faktor usia 65 nggak berangkat, sehingga banyak ngambil uang haji ketika kemarin Pak di Jawa Timur. Ada 8.000 orang mengambil dana haji. Rupanya Pak kena prank. Prank apa sih Kak? Bahasa anak sekarang gitu kan ya? Iya. Rupanya ada isu Pak bahwa jamaah haji yang umur 65 tahun nggak akan berangkat. Sehingga Pak ramai-ramai mengambil Pak uang itu. Setelah dapat informasi, dia kasih penjelasan nggak ngerti Pak. Tetap karena apa ya, diiming-iming untuk segera umroh rupanya Pak. Sehingga mengambil uang setoran haji, padahal ada yang mau berangkat 2 tahun lagi Pak. Ya sayang sekali. Kalau sudah uangnya diambil Pak, itu antrinya 0 tahun lagi. 0 lagi Pak. Sayang banget gitu, saya bilang gitu. Anda kan karena emosi akhirnya itu. Nah untuk itu para sekalian, saya berharap dengan adanya pertemuan kita program DMI Kecamatan Bekasi Utara, pembekalan dalam rangka pelatihan khotib Pak. Jadi intinya kita dalam berkhotib, hendaknya kita mainstream kita adalah, pandangan kita adalah Islam itu sebagai Islam yang jalan tengah, kita lurus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi jangan memprovokasi umat untuk berbuat intoleran, kekerasan, apalagi bersifat membahayakan seperti teroris, itu dilarang. Yang kedua, kita sebagai umat beragama di Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah umat Islam yang terbanyak di sini, di Indonesia itu, dan kita juga memiliki atau menjaga hubungan baik dengan sesama kita, antar umat agama, antara umat beragama dan antara pemerintah dengan umat beragama. Ini harus betul-betul dijaga, sehingga kestabilan pertahanan dan keamanan negara dapat terjaga. Inilah akan yang kita sampaikan di dalam khutbah kita. Untuk itu kepada kawan-kawan sekalian, saya berharap melalui program ini, saya berharap bukan hanya satu kali mudah-mudahan akan kita lanjutkan dengan pelatihan yang kedua. Kenapa? Saya yakin Pak, masjid di kita masih kekurangan khotib Pak. Itu banyak sekali khotib, kadang-kadang yang meminta khotib itu kadang-kadang ada masjid yang terutama yang di komplek itu Pak. Ya. Itu banyak sekali yang meminta khotib Jumat. Untuk itu dengan adanya BIM pelatihan ini bisa mengakomodir itu Pak. Tinggal mungkin bagaimana kita melihat nanti di lapangan. Jadikanlah DMI sebagai pusat komunikasi di antara kita Pak. Kalau kita berkomunikasi ada wadahnya enak Pak. Kalau kemarin kan kita ketemunya antara DMI, antara pengurus masjid itu paling kondangan ya. Tapi ada rumah kita loh Pak. Ini DMI ini. Jadikan DMI tempat kita komunikasi Pak. Sehingga kita saling bertukar pikiran, bertukar informasi, tukar ilmu, sehingga bisa meningkatkan pemahaman dan juga meningkatkan ukhuwah di antara kita. Itu saja mungkin Bapak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf tidak membuka pertanyaan jawab karena saya harus ke bandara. Sekali lagi saya ucap terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan ini akan membawa kemanfaatan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Akan ada episode yang selanjutnya. Ini luar biasa, saya ucap terima kasih Kiai. Katanya awalnya hanya 50, tapi saya lihat ini lebih dari 50 Kiai ini. 60 orang, berarti ini luar biasa panitia. Saya ucap terima kasih banyak. Kita hapus Pak panitia Pak.
Mungkin saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.